Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ala. Ikhwani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian fikih kita, yakni bagian yang ke-6 tentang masalah perkara yang membatalkan puasa. Setelah kemarin kita bahas syarat pembatal puasa ada 3. Pertama al-ilmu, mengetahui. Yang kedua ad-dzikru, ingat. Yang ketiga atas kehendak sendiri. Sekarang kita akan membahas pembatal dari puasa. Yang pertama, pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Jadi ketika seseorang makan dan minum dengan sengaja, di saat itu puasanya batal. Jadi makan, minum dengan sengaja, ingat dan tidak dipaksa, maka di saat itu puasa mereka batal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, pada ayat yang ke-187. Ini dalil dari diperintahkannya atau dalil yang menunjukkan batalnya puasa ketika seseorang makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, perkara yang termasuk membatalkan puasa seseorang adalah jika bersetubuh dengan sengaja. Apa itu jima? Artinya memasukkan zakar, seorang laki-laki memasukkan kemaluannya pada kemaluan istrinya atau wanita, meskipun biduni inzal, meskipun tidak sampai mengeluarkan mani, belum sampai orgasme. Kalau sudah sempat masuk, maka dia batal puasanya. Bahkan mereka ini telah melakukan dosa besar. Laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan istrinya di siang hari, dia sadar, dia tahu, tidak dipaksa, kemudian melakukannya, dia telah melakukan dosa besar. Kewajiban dia harus segera bertaubat, mengganti puasanya, kemudian membayar kifarat, puasa sebanyak 60 hari secara berturut-turut. Ini balasan, ini kifarat bagi orang-orang yang melakukan hubungan badan di siang hari, yakni mereka wajib bertobat, wajib mengganti puasanya, kemudian dia harus membayar kifarat. Kifaratnya adalah puasa sebanyak 60 hari. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah. Ketika kami sedang duduk di sisi Nabi SAW, tiba-tiba beliau datangi seorang laki-laki, lalu ia berkata. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini satu waktu sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian datanglah seorang laki-laki dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku celaka." Maka Rasul bertanya, "Apa yang membuatmu celaka?" "Aku telah bersetubuh dengan istriku ketika aku sedang berpuasa." Dalam riwayat yang lain, "Aku bersetubuh dengan istriku di siang hari bulan Ramadan." Kalau malam hari tidak masalah, tapi kalau siang hari itu hukumnya dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau mampu
membebaskan seorang budak bedak? Beliau menjawab tidak. Kifarat yang pertama yakni membebaskan seorang budak. Sekarang mungkin di zaman kita sulit kita dapatkan. Kemudian Rasul terdiam. Ketika kami kondisi tersebut, tiba-tiba seseorang membawa sekeranjang kurma untuk dibawa kepada seseorang. Maka beliau mengatakan ini berikan maaf. Tiba seorang membawa sekeranjang kurma untuk Rasulullah. Setelah itu beliau bertanya, di manakah orang yang tadi bertanya? Laki-laki tersebut menjawab, itu saya Rasulullah. Beliau bersabda, ambillah ini lalu bersedekahlah dengannya. Laki-laki bertanya, apakah kepada orang fakir miskin ya Rasulullah? Ya. Maka laki-laki tadi menjawab, sungguh demi Allah, di antara dua dataran bebatuan hitam tidak ada keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku. Maka Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Maka beliau bersabda, berikanlah ini untuk keluargamu. Jadi pertama, ketika memang tidak bisa membebaskan budak, maka dianjurkan untuk berpuasa selama 60 hari. Nah, karena dia ngomong tidak mampu, akhirnya Rasulullah SAW sudah kalau begitu memberikan makan 60 orang yang fakir miskin. Ternyata tidak mampu juga. Datang seseorang, wahai Rasulullah, ini ada kurma yang merupakan sedekah dari kami. Silakan engkau distribusikan. Di saat itu Rasulullah SAW bertanya, manakah laki-laki yang tadi melakukan hubungan badan diperintahkan oleh Rasulullah untuk membagikan makanan tersebut kepada fakir miskin? Ternyata fakir miskin mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Ya sudah, kalau memang seperti itu, silahkan kamu bagikan dengan keluargamu. Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi taring beliau. Ini kejadian yang unik ya. Jadi ini menjadi hukum bahwa seseorang yang berbuka puasa atau seseorang melakukan hubungan badan di siang hari, maka kifaratnya adalah puasa sebanyak 60 hari. Kalau tidak mampu maka dia memberi makan 60 orang dan juga atau membebaskan budak membebaskan budak memberi makan 60 orang atau puasa 60 hari. Ternyata ketiganya tidak bisa, tidak mampu, maka Rasulullah hanya memerintahkan dia untuk membagikan makanan yang disedekahkan dari sahabat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kedua, pembatal puasa yakni berjima. Minimal atau yang paling ringan memberikan atau berpuasa sebanyak 60 hari. Kemudian yang ketiga, murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Seseorang yang murtad dari Islam, meskipun dia sedang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, jika dia murtad, maka akan terhapuskan seluruh pahalanya. Tidak hanya puasa yang sedang dia lakukan, tapi juga seluruh amal-amal yang telah dia kerjakan. Dalilnya adalah dalam firman Allah Subhanahu dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 pada ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh aku telah mewahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, jika kamu persekutukan Rabbmu, la yahbatanna 'amaluka, akan kami hapuskan amal-amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Berdasarkan ayat ini, tidak hanya puasa, tapi seluruh amal yang pernah dilakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahimakumullah, inilah yang menjadikan ayat inilah yang menjadi dalil bahwa memang seseorang yang berpuasa akan dihapuskan pahalanya, dihapuskan dan dibatalkan puasanya karena murtadnya tadi. Namun jika
dia murtad hanya hari ini. Ya, hari ini murtad sampai maghrib, kemudian malam dia masuk Islam lagi, maka puasa yang dia tinggalkan hari ini ketika dia telah berislam, kelak setelah Ramadan dia wajib untuk mengqadanya. Ya, jadi dia misalnya sehari ini ya, murtad, besoknya masuk Muslim, maka hari yang telah dia tinggalkan dan dia besok puasa, maka cukup hari ini yang dia cukup qada. Ya, misalnya ini hari Kamis dia murtad, ya jam 12 siang dia murtad, maka yang hari Kamis ini dia dihitung hutang ketika ternyata nanti malam atau besok pagi menjelang sahur dia kembali Muslim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Idul Fitri tiba, ketika 1 Syawal tiba, ya, maka dia wajib mengganti puasa hari Kamis ini yang dia telah tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, ya, mendapati darah haid dan darah nifas. Ini tentunya berlaku bagi wanita. Seorang wanita yang mendapati keluarnya darah haid dan nifas dari kemaluannya, maka secara otomatis puasanya batal dan wajib untuk mengqadanya. Ya. Wanita yang keluar darah haid atau nifas di siang hari bulan Ramadan, maka wajib untuk membatalkan puasanya dan batal puasanya. Meskipun itu terjadi 10 menit sebelum berbuka, bahkan 5 menit sebelum berbuka, bahkan beberapa saat sebelum berbuka, ketika dia ya, mengalami haid dan nifas, di saat itu puasanya batal. Di saat itu puasanya batal. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari nomor 304 dan 1951. Rasulullah bersabda, bukankah wanita yang sedang haid tidak sholat dan tidak puasa? Hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang sedang haid itu tidak sholat dan tidak berpuasa. Kemudian yang kelima, ya, keluarnya mani dengan sengaja. Ya, keluarnya mani dengan sengaja. Keluarnya mani dengan sengaja dihukumi sama seperti jima. Apabila orang yang berpuasa atas dasar keinginannya sendiri mencium, meraba, ya, atau melakukan onani pada dirinya, maka puasa dia ketika mengeluarkan air mani itu batal hukumnya. Ya, puasanya batal. Kenapa? Karena dia telah mengeluarkan mani dengan sengaja. Tapi jika tidak sengaja, maka tidak batal. Apa contoh tidak sengaja? Dia tidur ba'da zuhur di siang hari, kemudian dia ihtilam, mimpi basah, ya. Dia keluar air mani, tapi hal tersebut tidak membatalkan puasanya. Mengapa? Karena dia melakukan itu tanpa sengaja dan bukan suatu keinginannya. Iwani rahimakumullah, disinilah kemudian ya, kita harus bedakan antara yang sengaja dengan yang tidak sengaja. Kemudian yang keenam, ya, perkara yang termasuk membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Ya. Muntah dengan sengaja, yakni dengan cara ya, memasukkan telunjuk ke tenggorokan kemudian memuntahkan dan menelan kembali ataupun tidak menelan kembali, itu hukumnya batal. Pertanyaannya, bagaimana jika seseorang ya itu mabuk kendaraan? Ya, ketika naik kendaraan dia muntah. Apakah muntahnya tersebut dihitung perkara yang membatalkan puasa? Jawabannya tidak, jika memang dia tidak menyengaja memuntahkannya. Bahkan kalau safarnya jauh, ya, lebih dari 80 kilo, sebaiknya kalau memberatkan boleh untuk tidak berpuasa. Ya.
Maka ketika seseorang itu mabuk kendaraan dia harus muntah atau tanpa sengaja dia muntah, maka puasanya tidak batal. Kecuali jika dia sengaja memasukkan telunjuknya agar dia muntah, maka dia telah membatalkan puasanya. Kemudian yang ketujuh atau perkara terakhir yang membatalkan puasa adalah hilang akal. Hilang akal. Hilang akal ini ada dua. Pertama karena gila, yang kedua karena pingsan. Kami ulangi, perkara yang ketujuh membatalkan salat adalah pertama, yang ketujuh ini hilang akal. Hilang akal itu terjadi karena dua kemungkinan. Yang pertama karena dia gila. Bila orang yang berpuasa menjadi gila, maka puasanya adalah batal. Sebab ia bukan lagi dihukumi ahli taklif atau orang yang diberi beban syariat. Seseorang yang gila di saat itu kewajiban taklif telah diangkat termasuk puasa, tidak wajib dia lanjutkan karena secara otomatis dia telah batal karena hilang akal yang dia hadapi, yang dia rasakan. Kemudian yang kedua, hilang akal itu terjadi karena pingsan. Jika orang yang berpuasa pingsan di siang hari, maka puasanya batal. Apabila dia belum sadar hingga waktu berbuka tiba, itu puasanya harus diqadha. Namun jika dia sembuh atau terbangun setengah jam sebelum berbuka, sebaiknya dia tetap harus berpuasa. Kami ulangi Jika orang yang berpuasa pingsan di siang hari, maka puasanya batal apabila ia belum sadar hingga waktu berbuka tiba. Namun apabila sebelum tiba berbuka ia telah sadar meskipun sebentar, maka puasanya tetap sah. Jadi pingsan itu dilihat dua keadaan. Jika dia sembuh dari pingsannya sebelum setelah matahari tenggelam, maka puasanya batal. Contoh, seseorang pingsan dari jam 1. Jam 1 siang seseorang itu pingsan. Terbangun jam 6:30 sore, padahal 6:30 sore di waktu Indonesia Barat saat ini sudah buka puasa. Maka dia puasa hari itu wajib untuk diqadha. Diganti di bulan Syawal atau bulan berikutnya. Namun jika dia pingsan pukul 1 siang, kemudian jam 5 sore dia bangun, masih ada waktu 1 jam untuk melakukan puasa, maka puasa yang dia lakukan adalah sah. Ini adalah pendapat Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Lusi atau dalam kitab Kifayatul Akhyar, halaman yang ke-200. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dilihat, beliau ini bermazhab Syafi'iyah. Dilihat kalau pingsannya itu sampai matahari tenggelam, sah, dia puasanya batal. Tapi kalau dia bisa sembuh dari jam 1 dia pingsan, kemudian bangun sebelum waktu berbuka, misal jam 5 sore, maka dilanjutkan saja puasanya karena puasanya itu sah keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang baru hadir, kami akan bacakan ada 7 perkara yang batalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, melakukan hubungan
suami istri ya, dengan sengaja juga bisa membatalkan puasanya. Bahkan dia harus berkifarat ya. Salah satu yang paling ringan adalah melakukan puasa selama 60 hari secara berturut-turut. Kemudian yang keempat, mendapati darah haid dan nifas ya. Tentu ini hanya untuk seorang wanita saja ya, seorang wanita yang mengalami haid dan nifas. Yang kelima, keluarnya air mani dengan sengaja. Biasanya seseorang melakukan onani. Onani itu jika dilakukan dia sama hukumnya seperti seseorang yang berjima. Batal puasanya. Bedanya kalau onani hanya batal puasanya, tidak ada kifarat untuknya. Kemudian yang keenam, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja dengan cara memasukkan ya, telunjuknya di tenggorokan agar makanannya keluar ya. Tapi kalau dia muntah karena mabuk kendaraan ya, maka dia tidak disebut membatalkan puasanya. Yang ketujuh, hilang akal. Hilang akal ada dua, karena gila, karena pingsan. Hanya saja kalau dia sembuh dari pingsannya sebelum maghrib ya, misal jam 5 sore dia lanjutkan saja puasanya sah. Tapi kalau dia sembuh ya sebelum atau setelah maghrib ya, maka puasanya batal dan harus diqadha ya setelah Ramadan. Ini dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ikhwani rahimakumullah, demikian semoga bermanfaat. Kita telah membahas fikih siam pada bagian yang keenam. Ya, insyaallah besok kami akan umumkan di snap WhatsApp saya kapan kajian yang berikutnya di bagian yang ketujuh ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.